Jadi pasal yang pertama ini fi dzikri syai'in mimma yatarattabu 'alal ma'siyah. Sesuatu membahas tentang sesuatu tentang urutan-urutan daripada kemaksiatan. Seperti kehinaan, kerusakan, al-khizyu wad dinar wal hawan, kerendahan wal bawar, kerusakan di dunia, di dalam dunia, wal akhirah, dan di dalam akhirah. Sebagaimana firman Allah, innahu may ya'ti rabbahu mujriman wa inna lahu jahannamu la yamutu fiha wa la yahya. Jadi siapa saja ya'ti rabbahu, yang mendatangi, nanti ketemu Tuhannya, rabbahu, mujriman dalam kondisi berdosa, fa inna lahu naro jahannam, fa inna lahu jahannamu, bukan naro jahannam, fa inna lahu, maka bagi orang tersebut jahannam, neraka jahanam, la yamutu, tidak hidup, fiha, di dalam jahanam, wala yahya, dan tidak mati. Maksudnya la yamutu wala yahya itu apa? Maksudnya mujriman itu apa? Jadi ama ahlun nar alladzinahum, di dalam tafsir, di dalam para mufasir menerangkan ama ahlun nar, nanti ahli neraka itu alladzinahum aluha la yahyauna walakin tusibuhumun nar bidunubihim tumituhum imatatan. Jadi artinya orang itu nanti tidak hidup, karena sebenarnya hidupnya dia itu seperti mati. Karena apa? Karena dia harus menanggung beban atas dosa-dosanya, dipertanggungjawabkan dengan siksa-siksanya. Ya kan? Jadi nanti dimasukkan neraka, setelah dimasukkan neraka itu mereka dipertanggungjawabkan sesuai dosa-dosanya, dan tempat neraka yang paling keren di mana? Nah, ada neraka yang paling bawah, neraka paling atas, neraka tinggal dipilih nerakanya. Nah, setelah di neraka itu kan posisinya tidak hidup, tidak mati. Karena apa? Karena posisi yang sangat-sangat berat sekali. Beratnya gimana, Pak? Beratnya para mufasir mengatakan bahwa nanti itu dimasukkan neraka sampai apa? Hatta saru fahman, sehingga gosong. Paham gosong? Wajahnya serak ketok. Bentuk rupanya sudah tidak kelihatan. Jadi gosong-song. Kemudian baru di situ kita mengenal namanya udina bis syafa'ah. Datangnya siapa? Setelah mendapatkan syafaat, pertolongan atas beberapa pertolongan dari syafaat Rasulullah maupun daripada perbuatan-perbuatan amal baik yang masih ada, minimal memiliki di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, setelah gosong, setelah tidak berupa wujud manusia, maka kemudian apa? Maka kemudian diangkatlah itu, ya kan? Diangkatlah ke dalam surga. Sebelum diangkat di surga apa? Disiram dulu, ya, bersihin. Di sini dikatakan fabatu ala anharil jannah. Jadi dilebokne sik neng sungai-sungai, dibersihkan di sungai-sungai surga. Jadi gosongnya biar tampan, biar bersih, biar cantik, biar ganteng, karena persiapan masuk surga. Setelah sekian juta tahun, atau beratus-ratus juta, atau beribu-ribu tahun, atau beratus-ratus tahun, atau berpuluh-puluh tahun, atau berhari-hari, tinggal kadar dosanya. Ya. Kalau tahu kita rasa sakitnya siksa neraka, yakin, seyakin-yakinnya
puasa itu tidak rasa lapar. Ora iso laya-laya ning neraka kuwi sowan teh gak iso. Puasa itu menjadi kenyang karena nanti lebih parah lagi. Perutnya diudel-udel dengan api neraka, fisiknya sudah habis, diganti fisik baru lagi, dihabisin lagi tinggal terulang-belulang bahkan debu, diganti lagi fisiknya yang sempurna lagi, terus gitu selama bertahun-tahun. Nah, setelah mendapat syafaat tadi, kemudian diangkatlah ke ke surga. Sebelum masuk surga disiramlah di anharul jannah, sungai-sungai surga. Fa yuqalu ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutu nabatal habbah takunu fi hamilis sail. Udah disiram terus disebut dengan ya ahlal jannah, wis santai-santai yo. Saiki kowe mlebu surga setelah dikomeneng neraka. Wa qala Allah ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, ini dihafal ayat ini. Waman, dan siapa saja yaksi yang maksiat kepada Allah war rasulahu, dan utusan Allah, faqad dhalla, maka orang tersebut benar-benar dalam kesesatan, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Kalau kita berdosa itu maupun dosa kecil, dosa yang tidak disengaja, itu jangan senang. Cepat-cepatlah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kembali kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. La yazni, tidak berzina. Siapa zani, orang yang berzina, ya kata khina yazni, sehingga orang berzina tersebut wa huwa mu'minun, dalam kondisi beriman. Begitu juga wala yasraqu sarik khina yasraqu, orang yang mencuri itu ketika mencuri juga dalam kondisi beriman. Atau orang yang meminum minuman keras, ketika meminum minuman keras itu dia dalam kondisi beriman. Ini mau menerangkan apa? Idza atnabal abdu, Rasul berkata, idza atnabal abdu, dan ketika hamba manusia ini berdosa, ya. Idza atnabal abdu damban kanat naktuhu sauda. Jadi ketika kita berdosa itu di hati kita ada titik satu hitam. Tek. Berdosa lagi titik satu hitam. Tek. Nah, fa in taba sofa. Jadi kalau kita berdosa ada titik hitam di hati, tapi kalau kita kemudian tobat, fa in taba sofa, maka dibersihkan, disetip. Irenge mau disetip, jadi resik eneh. Wa in ada zada dalika hatta yasudu qalbah. Tapi kalau berdosa terus, maka hatinya menjadi hitam kelam. Padalika, sebagaimana firman Allah qaul ta'ala kalla balarana ala qulubihim maka kanu yaksibun. Jadi bagaimana nanti? Jangan begitu, nanti hati kita itu apa? Rona ala qulubihim maka kanu yaksibun. Rona itu ditutupi, tertutup oleh hitam kelam tadi. Oleh apa? Oleh makanu yaksibun. Oleh apa? Oleh sesuatu yang telah kita perbuat. Jadi kalau kita berdosa, maka hati kita akan tertutup dengan hitam kelamnya hati kita. Naudzubillah min.
Bagaimana Pak cara mengatasinya? Nah, ini caranya penting. Caranya ikut konsepnya, ittaqillah haitsu ma kunta wa admi'is sayyi'atil hasanah. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa admi'is sayyi'atil hasanah, kita ikuti perbuatan salah kita al hasanah dengan perbuatan yang baik. Jadi nanti itu hati itu balapan itu, hitam setip neh, hitam setip neh, hitam setip neh, hitam setip neh gitu sampai ila yaumil qiyamah, atau sampai kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi hati kita sudah sofa tasfiyatul qulub, hati yang suci atau hati yang bening. Jangan sampai kamu maksiat, alah maksiat kecil, hitam sedikit, alah baru megang doang, hitam lagi satu lagi, baru ngerangkul doang, hitam tambah lagi, baru terus, akhirnya berzina, hitamnya banyak. Wajahnya cantik merona, mempesona, ya, wajahnya tampan melentang, ya kan? Tapi hatinya sudah hitam gelap, ngeri itu. Nah, kalau sudah begitu, lama-lama hatinya menjadi apa? Sering bermaksiat, gasap dulu, nyuri sedikit aja baru korupsi 1.000, bukan korupsi itu keringat saya, naik lagi 100.000, korupsi 100.000, 200.000, naik lagi 1 juta, naik lagi 1 miliar, naik lagi 1 triliun, akhirnya korupsi itu dianggap biasa. Al istiqomatu ma'al korupsi, ya kan? Al istiqomatu ma'al maksiat. Nah, istiqomah dalam maksiat itu akan menutupi hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jelas itu. Hati kita tertutup itu karena apa? Bukan karena orang, tapi karena perbuatan amal kita. Nah, makanya kalau mu'alaf itu hatinya hitam, begitu masuk Islam langsung bening celing, ya kan? Bening celing, jangan dikotori lagi. Kalau mu'alafnya 10 tahun berubah lagi nanti. Nah, kalau kita ini kan puasa ini lagi membeningkan hati ini diruwesi celing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharainil amin. Faslun utawi iki ku pasal suwiji bidzikri syai'in ing dalem nutur suwiji-wiji mimma saking perkara yatarotabu kang den urutake apa ma'adal maksiati ing atase maksiat. Bukan ini ya? Betul ini belum? Bukan? Sebelumnya? Oh benar. Ya. Jadi bab menerangkan tentang urutan-urutan daripada maksiat. Bidzikri syai'in mimma yatarattabu 'alal maksiati. Minal khisi, dari kehinaan, waddinari lan rusak, wal hawani lan asor, wal bawari lan tegese rusak, fid dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan akhirat. Qala andika sapa Allah Ta'ala inau temen setahune kelakuan mantawi sapane wong yati kang teko sapa man robau ing pangerane man mujriman halih wong kang dosa
fa inna lahu mongko temen setuhune iku lahu keduwe man apa jahannamu neraka jahanam la yamutu khale ora mati sapa man fiha ing dalam jahanam wala yahyalan ora urip sapa man ing dalam jahanam wa qala lan ngendika sapa Allah taala am hasiba ana ta nyono sapa sira aladina ing wong akeh ya'maluna kang agawe sapa ladina as-sayyiati ing pira-pira perkara kang ala ayasbikuna ing yen to ngapesake sapa ladina na ing kita apa ma perkara yahkumuna kang ngukumi sapa ladina wa makna yasbaquna utawi artine lafat yasbaquna iku ya'jizuna tegese yu'jizuna tegese ngapesake sapa ladina wa yaputuna artine tegese pot atau apes sapa ladina gak mampu pot itu patah wa qala lan ngendika sapa Allah taala man utawi sapane wong iku ya'si maksiat sapa wong Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah faqad dhalla monggo teman-teman kesasar sapa man dhalalan mubinan lawan kesasar mubinan kang nyoto wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni ora zina sapa zani wong kang zina khina yazni ing dalem nalikane berzina wa huwa hal utawi zani orang yang berzina iku mukminun mukmin wala yasriku lan ora nyolong sapa asariku wong kang nyolong khina yasri ing dalem nalikane nyolong sapa sarik wa utawi sarik iku mukminun wong kang iman wala yasrabu lan ora ngombe utawa minum al khamra ing khamr wala yasrabu lan ora ngombe ora minum sapa sarib peminum al khamra ing khamr kina yasrabuha ing dalem semangsane ngombe sapa peminum ha ing khamr wa huwa utawi peminum utawa sarib iku mukminun mukmin wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza adnaba ing dalem ari kalane nglakoni dosa sapa al abdu kawula damban ing dosa kanat tinemu apa naktuhu titike sauda warna ireng ikol bi ing dalam atine abet pa intaba mongko lamun tobat sapa abet sofa mongko dadi bening apa kalbu atine abet wa in ada mongko lamun baleni dosa sapa abet zada mongko tambah titike zada mongko tambah apa dalika mengkono-mengkono titike ireng ning ati